Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ikut menyoroti persoalan yang timbul di Pulau Rempang, Batam. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses IKTA atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau IHYA disebut pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Pertama, dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik. PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syura dan menghindarkan pendekatan koersif. Kedua, Komisi Bahthul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah pada Muktamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses IKTA atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau IHYA pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Hasil Bahthul Masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat pengambil alihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan. Ketiga, PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini dengan memastikan agar kelompok yang lemah atau mustad'afin dipenuhi hak-haknya serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Keempat, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan kelima terakhir, PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Selanjutnya, PBNU juga menghimbau kepada masyarakat Rempang Galang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah serta tetap memelihara sikap husnudzon terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Sementara itu, Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, memberikan 3 solusi untuk bisa dilaksanakan pemerintah dan masyarakat mengatasi bentrok yang terjadi di Pulau Rempang akibat pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Melalui sebuah video, Ustadz Adi Hidayat mengekspresikan keprihatinan dan harapan terkait kondisi di Pulau Rempang. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa di wilayah Rempang itu yang hangat sekarang dibincangkan, ada 16 kampung tua yang tentunya segala macam informasi telah kita ketahui baik dari tinggalnya ratusan tahun yang lalu dari nenek moyang atau kakek moyang penduduk di sana, dan di antara mereka juga ada termasuk kalangan-kalangan pejuang. Pun demikian dengan berbagai macam memori, keindahan, dan etapa kehidupan yang telah ditempuh sampai dengan saat ini, bila kami diperkenankan untuk memberikan masukan ataupun usulan barangkali, kiranya ini akan menjadi bagian yang sangat strategis bila tidak harus dikosongkan, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari landscape program Eko yang akan dibangun itu.
bila sekiranya dari sekian banyak wilayah yang diharapkan bisa menjadi bagian dari sentral industri, juga ada perdagangan dan pariwisata, mungkin dari 3 bagian pokok besar itu atau skema lainnya, 16 kampung tua ini tidak harus dikosongkan atau bahkan direlokasi. Mungkin bisa ada satu rencana tertentu atau sketsa tertentu yang menata justru kampung ini menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan program yang akan disiapkan itu, sehingga bisa memberikan juga informasi, edukasi kepada para pengunjung kelak di masa yang akan datang bahwa ada kampung yang bersejarah, mereka berkehidupan juga di sana, lalu dirawat juga oleh negara, dan dalam konteks ini pengembang juga bisa menjadikan itu bagian dari destinasi. Mungkin bukan hanya destinasi untuk wisata, tapi juga destinasi untuk edukasi, mengenal sejarah masa lalu, yang mungkin ini menjadi win-win solution, yang tidak harus menempatkan mereka sebagai objek relokasi, tapi dimasukkan dalam program itu yang boleh jadi ini akan menjadi lebih baik ketika desainnya disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan mereka. Saya kira juga insya Allah tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini bila itu bisa dilakukan dengan tatanan-tatanan yang baik. Kemudian yang kedua, rasa-rasanya kita ini bersaudara. Kita diikat dengan dasar undang-undang kebangsaan yang sama, asas juga berbangsa yang sama, kita punya undang-undang dasar 1945, kemudian juga kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, dan hal-hal lain, nilai-nilai kebangsaan lain yang semua itu kita sepakati mengikat kita menjadi satu persaudaraan, menyatukan kita dalam persatuan Indonesia. Asas persaudaraan ini saya kira menjadi penting bagi kita saat ini untuk sama-sama bersatu, mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang hebat, sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan dan keadilan sosial untuk seluruh lapisan warga negara Indonesia. Kita semua warga negara Indonesia yang bersaudara. TNI, Polri, Satpol PP, rakyat, pemangku pemerintahan, semua kita saudara. Dan asas persaudaraan itu senantiasa menampilkan dialog-dialog yang baik, yang membahagiakan, tidak saling menyakiti. Maka dari itu, usulan yang kedua, yang bila pun ini bisa barangkali dipandang oleh pemangku kepentingan yang memiliki program, bisa menjadi masukan yang baik. Kami kira rencana-rencana yang kedua bagi masyarakat pun yang sudah siap untuk direlokasi atau program tadi akan ada baiknya dan banyak manfaatnya bila mungkin ditampilkan dialog dalam jangka waktu tertentu sebelum program itu dieksekusi atau dimulai, sehingga masyarakat juga tidak terkesan merasa mendadak sehingga harus terburu-buru melakukan sesuatu. Rasa-rasanya bila itu bisa kita optimalkan dengan, saya tidak bermaksud mengajari, mohon maaf, dan saya harap juga tidak tersinggung dan tidak marah. Ini hanya sekedar usulan yang bila diterima, alhamdulillah, dirasa tidak baik pun Anda bisa abaikan. Ya, dalam konteks ini, hemat kami bila disampaikan dalam keadaan yang cukup teduh, cukup baik, diberikan jangka waktu, yang direlokasi tentunya juga di pihak pemangku kepentingan sudah menyiapkan lahan-lahan tertentu, disampaikan dengan baik, dibangunkan terlebih dahulu untuk mereka, sehingga ketika mereka pindah, ya itu sudah melihat ada kepastian-kepastian atau tempat sementara, mungkin juga di penampungan yang diberikan itu juga cukup jelas dengan jaminan yang utuh. Ya, seringkali terjadi di lapangan ketika kami menemani masyarakat yang sedang diuji dengan bencana, juga tidak mudah untuk berpindah ke tempat yang telah dijanjikan. Kadang-kadang prosesnya yang cukup rumit, kadang-kadang juga waktunya yang semakin memanjang, kemudian juga kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi karena bantuan yang kemudian diberikan ternyata pada durasi atau jangka waktu tertentu. Nah, ini butuh pendalaman-pendalaman tanpa bermaksud mengajari mungkin apa yang telah teman-teman atau pemangku kepentingan telah ketahui. Dan yang ketiga, ini yang mungkin lebih penting lagi bagi kita semua kita sekali lagi, kita satu bangsa, satu negeri, satu saudara yang sama. Jadi saya harap semuanya tidak saling menyakiti. Ya, walaupun mungkin ada fungsi-fungsi organik, baik itu di TNI, di Polri khususnya, ada juga beberapa di Satpol PP, tentu saya kira kita memandang semua masyarakatnya sebagai saudara, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang humanis. Dari masyarakat juga kita lihatlah, ya TNI, Polri kadang-kadang untuk menyampaikan perintah, bertindak di lapangan, kadang mereka juga lelah dan sebagainya, pahami sebagai saudara, sehingga bisa saling duduk. Para pejabat juga saya mohon
pahami masyarakat ini bukan objek sebagai objek bisnis atau objek proyek harus mencapai kemakmuran. Tentu kemakmuran itu penting, tapi juga kebahagiaan secara sosial itu jauh lebih penting. Luka-luka sosial itu tidak mudah untuk disembuhkan, kadang-kadang punya durasi yang cukup panjang. Karena itu kita semua mencoba untuk mendinginkan dan menurunkan tensi dan menghindari kosakata yang terlalu keras dan rasa-rasanya agak kurang nyaman diterima oleh hati. Ya. Ini tidak harus kata-kata yang mohon izin barangkali ya, yang sifatnya boleh jadi menyakiti atau bernada ancaman dan lain sebagainya. Kami kira kita sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah akan saling menguatkan, saling mendukung kepada kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua kita diberikan hidayah.